Halo, selamat pagi rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di pair gold atau emas atau XAU USD ya. Sebelum itu saya mau kasih info bahwa saya mengadakan workshop trading ya. Jadi teman-teman yang pingin ikutan bisa kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan materi PDF beserta video yang saya buat ya. Jadi video itu untuk menerangkan, untuk menjelaskan secara detail yang ada di PDF tersebut. Jadi teman-teman biar nggak bingung gitu loh. Em, Ya udah gitu aja, terus habis itu nanti kita akan masukkan ke grup Telegram dan kita bisa diskusi di sana kira-kira seperti itu. Nah, oke, langsung lanjut aja ya. Sebelum kita buat analisa, kita cek lagi di strategi di hari kemarin ya. Kemarin saya bilang kalau misalnya kita mau entry buy bisa di level support yang ini yang 1825 ya. 1825. Kalau misalnya dia break ini kita bisa melakukan cut loss. Cuman kemarin ini kalau lihat dari time frame H1 memang di sini belum ada satu candle yang open sama close body-nya itu ada di luar 1825. Jadi uh, ini open di sini, close di sini, ini open di sini, close di sini ya. Terus yang ya ini open di sini, close di sini, ini open di sini, close-nya di sini gitu. Jadi apa namanya ya break tapi belum breakout gitu ya. Kalau breakout tuh biasanya ada satu body candle yang di luar itu biasanya teman-teman. Jadi misalnya ini candle bir ini open sama close-nya ini ada di bawah 1825 gitu loh. Kalau ini kan ini open-nya masih di atas ini, close-nya baru di sini gitu. Harga naik. Nah, untuk opsi sell-nya sendiri plan-nya ada di area shape ini atau area shape atasnya. Ternyata harga masih tertahan di area shape yang ini ya. Di sini ada MA bulanan ya dan standar deviasi plus 1 mingguan ya. Terpantul cukup jauh ya, 123 pips sampai pagi ini. Oke, untuk kondisi di hari ini seperti apa? Saya hapus dulu ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga di gold ini memang cenderung sideways ya, teman-teman ya. Jadi harga cuma main di range yang itu-itu aja ya, di kisaran sini. Turun, naik, turun ya. Kalau kita sederhanain, dia itu cuma main di range ini. Nah, ini sementara. Nah, si warna yang lain. Nah, dia main di range yang ini jadi. Nah, kalau mau kita lihat spektrum lebih luas lagi, dia tuh main di range yang ini. Nah, itu di sini sama sini. Nah, nanti kalau turun sini mungkin bisa buy di dekat sini gitu loh. Kalau naik lagi bisa sell dekat sini gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau kita ngelihat range pergerakan gold ya. Nah, kalau kita lihat secara BBMA bagaimanakah arahnya? Kalau kita lihat di sini ini arahnya sebetulnya masih belum jelas juga ya, karena kalau kita lihat di time frame sebentar di H4 nih, pindahin dulu ininya. Nah ini kalau yang bulat ini nih asumsi range pergerakan harga secara lebih luas lagi ya. Jadi range-nya kalau nggak di sini, kalau naik paling jauh paling nggak paling sampai sini gitu kira-kira. Di sini range-nya. Nah, kalau kita lihat secara BBMA di time frame M15 saya pasang 3 MA ya, moving average uh, moving average mingguan, bulanan, mingguan dan harian. Kalau kita lihat di sini, ini masih saling berdekatan ya. Jadi arahnya belum jelas mau kemana. Jadi ini masih cenderung sideways saya bilang. Cuman kalau kita lihat di sini MA harian sudah berada di bawah MA mingguan, ini ada kecenderungan harga bisa aja bergerak turun lebih lanjut ya.
Tapi kalau selama ini masih tiga seperti ini berdekatan, ini biasanya sideways. Sideways itu artinya ya walaupun nanti dia turun ke sini, kemungkinan dia masih akan terpantul di level-level supportnya. Begitu juga kalau dia naik ke atas, sangat sangat mungkin untuk terpantul di level resistnya ya, atau supply and demand lah bisa kita bilang. Jadi harga masih belum mau kemana-mana. Jadi dia cuma main di range itu aja gitu. Sebentar nih, saya hapus aja deh. Atau saya kecilin gini. Ya. Nah ini. Nah jadi harga tuh bolak-balik aja ya dari kemarin. Nah kalau untuk pagi ini kita lihat harga bermain di bawah Open Tokyo ya. Ini kecenderungan sellers ya, mendominasi ya. Kemarin sempat main di bawah Tokyo, ketika Open London di bawah naik. Kemudian sempat koreksi turun, ketika Open New York di bawah naik lagi, kemudian turun lagi. Nah kita nggak tahu nanti di Open London apakah akan sama kayak kemarin di bawah naik lagi apa di bawah turun. Cuman kalau lihat kecenderungan arah yang kecilnya ini, pengarah kecilnya ini kecenderungannya masih turun ya teman-teman. Nah ini kadang bingungi ya, kalau kita sell di sini nanti dia malah naik, kalau kita buy malah turun. Jadi kalau hal-hal seperti ini saya masih mending wait and see aja dulu ya, karena masih agak bingungin. Atau nunggu harga sampai ke batas-batas supply and demand atau support resistance seperti itu, baru kita mencoba untuk open posisi. Nah jadi kalau misalnya dia turun ke sini level 18.15, 18.12 sampai 18.05, kita baru cari-cari buy di sini. Atau kalau misalnya naik ke sini, baru kita mencari opsi sellnya. Nah tapi kalau teman-teman yang udah ngebet dalam jangka pendek seperti ini, maka stop loss-nya juga kalau bisa, atau cut loss-nya juga pendek ya. Misalnya di sini ini kan kelihatannya turun. Berarti kalau kita lihat di sini resistnya 18.38, kalau dia main di sini atas ini, berarti yang sell-nya harus di cut loss. Mungkin di sini bisa ganti opsi buy ketika dia break ini, mungkin dia turun seperti ini, bisa cari buy di sini. Dengan stop loss tentunya kalau dia naik pasti dia nanti akan membuat level support di sini ya, level support. Nah gini ya, SL-nya di support ini. Tapi kalau dia turun lagi dan break support, maka kan banyak pasti cut loss lagi kan ya. Nah itu artinya ya itu harga bergerak. Saya juga sering kena ibaratnya kayak kena tipu gitu ya kalau di area sideways. Jadi kalau kita buy di upper atau sell di lower, malah kena tipu. Misalnya kayak gini, ini turun nih, wah kayaknya mau turun, kita sell di sini, dia naik, kita cut loss, kita buy di sini nih, lah ternyata harga turun, kita cut loss. Umpama kita sell di sini, ternyata dia naik, kita cut loss lagi, kita buy di sini, dia turun lagi. Nah itu artinya kan sideways. Nah kalau sideways itu strateginya sebaik mungkin buy di low atau sell di upper. Jadi buy di dekat support atau level supply-nya, level demand-nya, atau sell di dekat level resisten atau level supply-nya gitu sih teman-teman. Jadi kalau sideways sebaiknya sih seperti itu. Karena ya gitu, harga pas naik turun, turun, naik, naik, turun, turun, naik, naik, turun. Ini turun gini nanti bisa naik lagi gitu ya. Jadi lebih baik wait and see dulu aja sih kalau menurut saya. Oke, mungkin teman-teman segitu aja dulu yang bisa saya sharingkan di analisa gold di hari ini. Semoga membantu dan semoga teman-teman bisa profit di hari ini. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.